Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gitsya Zahira dengan NPM 2334021190 dari kelas D Manajemen. Akan menjelaskan terkait kasus 3 perencanaan agregat dengan judul Garment Tasik-Style menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Perusahaan konveksi Tasik-Style menerima banyak pesanan menjelang musim sekolah dan Ramadan. Mereka harus memutuskan apakah akan menambah lembur, merekrut tenaga kontrak, atau bekerja sama dengan vendor luar. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Yang kedua, dari ketiga opsi, lembur, pegawai kontrak, subkontrak, mana yang Anda rekomendasikan untuk Tasik-Style? Berikan alasannya. Lalu yang ketiga, apa resiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perencanaan agregat penting karena membantu perusahaan menyesuaikan kapasitas produksi dengan fluktuasi permintaan musiman seperti lonjakan pesanan menjelang musim sekolah dan Ramadan. Dengan perencanaan agregat, Tasik-Style bisa mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan, meminimalkan biaya produksi, serta menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan produk yang dapat merugikan perusahaan. Nomor 2, di sini terdapat tabel perbandingan terkait strategi, kelebihan, dan kekurangan. Di sini saya merekomendasikan kombinasi pegawai kontrak dan lembur. Pegawai kontrak memberikan fleksibilitas tenaga kerja tanpa beban biaya tetap jangka panjang, sementara lembur dapat digunakan untuk memenuhi lonjakan permintaan secara cepat tanpa perlu rekrutmen baru yang memakan waktu dan biaya pelatihan yang besar. Subkontrak bisa menjadi opsi cadangan jika kapasitas internal tidak mencukupi, tapi biasanya lebih mahal dan mengurangi kontrol kualitas. Dengan kombinasi ini, Tasik-Style dapat menyeimbangkan biaya, fleksibilitas, dan kualitas produksi. 3. Tanpa perencanaan agregat, perusahaan berisiko mengalami ketidaksesuaian antara kapasitas produksi dan permintaan yang bisa menyebabkan yang pertama, produksi berlebih dan biaya penyimpanan tinggi atau kekurangan produk saat permintaan puncak. Yang kedua, pemanfaatan tenaga kerja dan mesin yang tidak efisien, termasuk downtime yang tidak terkelola. Lalu yang ketiga, pemanfaatan tenaga kerja dan mesin yang tidak efisien termasuk downtime yang tidak terkelola. Yang keempat, biaya operasional membengkak karena keputusan mendadak tanpa perhitungan strategis. Ulangnya, perencanaan agregat sangat krusial bagi Tasik-Style untuk menghadapi musim lonjakan permintaan. Dengan strategi gabungan yang tepat, perusahaan dapat tetap produktif tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya di sini saya memilih kasus A, yaitu Health and Safety Environment atau HSE. Dengan judul kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Terdapat pada tempo.com. PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Yang ketiga, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Yang pertama, bahaya utama di kilang minyak Pertamina yang harus diantisipasi meliputi kebakaran dan ledakan. Minyak mentah dan produk turunannya sangat mudah terbakar sehingga risiko kebakaran dan ledakan sangat besar, terutama akibat kebocoran pada tangki atau pipa penyaluran minyak. Kebocoran bahan kimia. Kebocoran pada tangki, pipa, atau sambungan dapat menyebabkan tumpahan minyak yang mudah terbakar serta paparan bahan kimia berbahaya bagi pekerja dan lingkungan. Lalu ada paparan gas berbahaya. Penguapan dari minyak mentah atau bahan kimia lain dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, bahkan keracunan jika terhirup dalam jumlah besar. Lalu ada bahaya fisik. Risiko terpeleset akibat ceceran minyak, terjatuh dari ketinggian, tersandung atau terjepit pipa, serta bahaya mekanis dari peralatan berat. Lalu ada risiko listrik, konsleting atau percikan listrik di area yang dengan uap yang mudah terbakar bisa memicu kebakaran. Dampak lingkungan, tumpahan minyak dan bahan kimia dapat mencemari lingkungan sekitar kilang dan membahayakan masyarakat sekitar. Nomor 2, pengendalian teknis. Pemasangan detektor panas, gas, dan api untuk deteksi dini kebakaran dan kebocoran. Penggunaan sistem pemadam kebakaran otomatis seperti foam, water mist, dan dry chemical powder yang sesuai untuk area minyak dan gas. Isolasi area berbahaya, ventilasi yang baik, dan pengamanan instalasi listrik. Pemeliharaan rutin dan inspeksi peralatan secara berkala untuk mencegah kegagalan alat. Untuk pengendalian administratif, penerapan izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi, pelatihan rutin bagi karyawan dan tim tanggap darurat mengenai prosedur keselamatan, penggunaan APAR, dan evakuasi. Lalu ada penegakan prosedur standar operasi atau SOP dan safety talk sebelum bekerja. Lalu ada penataan ulang lokasi penyimpanan bahan kimia dan minyak agar sesuai standar keamanan. Selanjutnya untuk penggunaan alat pelindung atau APD. Wajib menggunakan APD seperti helm, masker, sarung tangan, earpack, safety shoes, dan safety harness sesuai area kerja. Penggunaan multigas detektor saat memasuki area beresiko tinggi, lalu untuk rencana tanggap darurat, penyusunan dan simulasi rencana evakuasi serta jalur evakuasi yang jelas.
penempatan alat pemadam kebakaran dan hidran di titik strategis, dan sistem komunikasi darurat yang efektif untuk koordinasi saat insiden. 3. Standar operasional HSE di industri minyak dan gas termasuk di Pertamina meliputi penerapan sistem manajemen K3 mengacu pada PP nomor 50 tahun 2012 dan standar internasional seperti ISO 45001. Lalu ada penerapan SOP untuk seluruh aktivitas beresiko termasuk penanganan bahan kimia, pemeliharaan alat, dan tanggap darurat. Lalu ada inspeksi dan audit berkala. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan, sistem proteksi kebakaran, dan infrastruktur pendukung. Lalu ada pelatihan dan sertifikasi. Seluruh pekerja harus mendapatkan pelatihan HSE secara berkala, termasuk pelatihan penggunaan AMPAR, evakuasi, dan penanganan kebakaran. Lalu ada penerapan sistem permit to work. Setiap pekerjaan beresiko tinggi harus mendapat izin kerja dan pengawasan ketat. Lalu pengelolaan limbah dan bahan berbahaya, menyusun prosedur penanganan limbah dan tumpahan minyak untuk mencegah pencemaran lingkungan. Lalu penyediaan APD dan fasilitas keselamatan, selalu memastikan ketersediaan dan penggunaan APD sesuai standar. Lalu untuk sosialisasi dan komunikasi bahaya, menyediakan rambu-rambu peringatan, safety sign, dan komunikasi bahaya di seluruh area. Operasional HSE adalah bagian penting dalam industri, terutama di sektor minyak dan gas seperti di PT Pertamina, untuk mengantisipasi bahaya kebakaran, ledakan, dan risiko lainnya. Dengan menerapkan pengendalian bahaya secara teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri, serta mengikuti standar operasional yang ketat, perusahaan dapat melindungi pekerja, aset, dan lingkungan. Penerapan sistem manajemen K3, pelatihan rutin, inspeksi, dan rencana tanggap darurat menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, operasional HSE memastikan kegiatan perusahaan berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.